Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Riko Armiandi dari kelas Biologi 2 PPG Prajabatan Universitas Jember yang melaksanakan PPL di SMA Negeri Jenggawah. Pada tugas kali ini terkait dengan kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau sering disebut dengan ZPD. Jember memiliki keunikan kultur dan budaya yang melekat. Kultur budaya Jember merupakan budaya pendalungan, di mana terdiri dari campuran budaya Madura dan Jawa. Pendalungan, oe, pendalungan. Pendalungan, oe, pendalungan. Jember, pancen pendalungan. Salah satunya berada di sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri Jenggawah. SMA Negeri Jenggawah berdiri pada bulan Juli 1991. SMA Negeri Jenggawah merupakan satu-satunya sekolah menengah atas di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Terletak di tengah-tengah Kecamatan Jenggawah, tepatnya di Desa Wonoaji, SMA Negeri Jenggawah merupakan sekolah negeri terfavorit di Jember bagian selatan. Akreditasi A yang dimiliki SMA Negeri Jenggawah mampu mengantarkan siswanya kepada kesuksesan. Siswa-siswi SMA Negeri Jenggawah memiliki budaya Madura dan budaya Jawa, dan juga budaya keduanya, campuran dari budaya Jawa dan budaya Madura. SMA Negeri Jenggawah mengalami perkembangan yang cukup pesat selama 31 tahun terakhir. Pada awalnya hanya terdiri dari 3 rombel, kini SMA Negeri Jenggawah mengawal 22 rombel dengan jumlah siswa 753 peserta didik dan akan terus berkembang. Dengan visi terdidik, terampil, dan mandiri berlandaskan iman dan takwa. Peserta didik merupakan subjek dan sekaligus objek dalam proses pelaksanaan pembelajaran, di mana pemrosesan pembentukan karakter menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memaksimalkan perkembangan peserta didik, seharusnya peserta didik akan melakukan proses kerjasama dengan teman di lingkungan sekitarnya yang lebih terampil atau lebih dewasa, yang dapat melakukan proses memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Salah satunya dengan teman sebaya yang terampil dapat melakukan proses bimbingan adalah teman sebaya yang terampil dan pendidik, yaitu guru, di mana proses scaffolding yang diterapkan pada CPD. Salah satu tokoh pendidikan yang melibatkan bagaimana pembelajaran ini dapat dipandang dari sisi sosial adalah Lev Vygotsky. Lev Vygotsky mengemukakan bahwa teori kognitif di mana dalam pembelajaran mengemukakan 4 konsep, yaitu konsep sosiokultural, zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development, kemudian scaffolding, dan bahasa. Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan dengan kolaborasi teman sebaya yang lebih terampil dalam pemecahan masalah, baik dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Sudah bisa dimulai. Oh,
Depan tahu loh. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan dipimpin terdahulu. mulai. Sebelum mulai, saya absen dulu. Mulai pelajarannya. Ada mas soal ini? Banyak. Banyak. Muhammad Rozi, Berudu. Muhammad Anda. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Ada, alhamdulillah. Oke, seperti biasa untuk meningkatkan motivasi kita jago dulu. Masih ingat jagonya? Oke, kalau saya bilang semangat pagi. Semangat, coba dengarkan dulu. Semangat pagi. Scaffolding itu berhubungan erat dengan ZPD. Scaffolding dan ZPD memiliki hubungan dan saling berkaitan. Selama proses pembelajaran berlangsung, seseorang yang lebih terampil, yaitu bisa guru atau teman sebaya yang lebih ahli, dapat menyesuaikan bimbingan sesuai dengan kinerja teman atau anak didik, sehingga scaffolding dapat diartikan sebagai scaffolding merupakan bantuan atau support pada seorang anak atau pada seorang peserta didik atau pada seorang teman sebaya dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar si anak atau si teman mampu untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas atau persoalan yang lebih tinggi tingkat kesulitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Scaffolding ini juga merupakan proses dalam memberikan tuntunan atau bimbingan kepada siswa dalam mencapai pemahaman selama proses pembelajaran. Misalkan, berdasarkan pemahaman guru terhadap kemampuan siswa, di mana siswa didorong dan ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang sedikit lebih sulit dan selangkah lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya saat ini, dengan intensitas bimbingan yang semakin berkurang. Proses dari scaffolding ini pada akhirnya diharapkan kemampuan berpikir siswa akan berkembang. Di samping sesuai dengan perkembangan intelektual siswa, juga dipengaruhi oleh tantangan berpikir dalam penugasan guru. Scaffolding pada siswa SMA Negeri Jenggawah, tepatnya di kelas 10-4, yaitu dengan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Guru mendekati siswa yang bertanya, kemudian menjelaskan apa yang siswa dirasa sulit. Nah, proses scaffolding ini sebenarnya dapat diterapkan pada semua model pembelajaran. Akan tetapi, scaffolding ini dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL. Karena langkah-langkah pembelajaran scaffolding sebenarnya hampir sama dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Namun yang membedakan dengan pembelajaran scaffolding, siswa dikelompokkan sesuai dengan ZPD, yaitu disesuaikan dengan zona perkembangan proksimal dari siswa. Pada pembelajaran di SMA Negeri Jenggawah, guru mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Ada yang dikelompokkan sebagai gaya belajar visual,
ada yang dikelompokkan sebagai gaya belajar auditori, dan ada yang dikelompokkan berdasarkan gaya belajar kinestetik. Sehingga guru dapat mudah dalam melakukan scaffolding yang disesuaikan dengan zona perkembangan proksimalnya. Karena siswa lebih enjoy, lebih menikmati dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan diharapkan hasil dari pembelajaran dapat maksimal. Di Canva itu bisa diekspor jadi PDF boleh, jadi JPG boleh, gambar boleh, dokumen boleh. Silakan dikirim. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Cuma kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia, kultur budaya yang ada di yang menggunakan bahasa Indonesia itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Hai, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sukmakulawida. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan jurnal refleksi model 3. Gambar yang pertama yaitu diskusi dengan kelompok. Setelah Pak Guru membagi kelompok dan memberi arahan mengenai pengerjaan KTD, saya melakukan proses diskusi dengan kelompok mengenai perencanaan pembuatan proyek seperti menyusun alat dan bahan serta mengerjakan sebagian tugas LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Islami. Saya akan membawakan bahasa Jawa. Sawise sinau akhirnya aku bisa jelaske apa itu ekosistem. Nyebutake lan jelaske komponen-komponen menyusun ing ekosistem sing dibuktekake saka penciptaan aquascape. Saka komponen ing aquascape ternyata komponen abiotik lan abiotik